Makanya setan akan menghalangi manusia dari berjamaah. Kalau tidak bisa terhalang dari salat, dari jamaah dihalangi. Itu yang disebut wa anis salah, menjauhkan manusia dari salat. Kalau tidak terhalangi dari jamaah, tetap juga orangnya pergi berjamaah, setan pindah ke langkah terakhir. Apa langkah terakhir? Salat berjamaah lah, tapi tidak dapat pahala jamaah. Kenapa? Karena orang ini tidak mengerti aturan-aturan cara setan menyesatkan kita. Tidak selalu setan itu menyesatkan dengan maksiat, tapi boleh jadi dengan ibadah, begitu. Tapi itu gerbangnya itu tadi itu, merawat permusuhan dan kebencian. Yang kedua menjauhkan dari zikir. Yang ketiga menjauhkan dari salat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Bapak, ibu-ibu, kaum muslimin, jamaah salat maghrib yang dimuliakan Allah, segala puji bagi Allah atas segala karunia-Nya. Salawat dan salam untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang saya muliakan, dalam surat Shad, surat 38, surat Shad ayat 79 sampai 82, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa dulu sebelum iblis dan setan keluar dari surga, maka setan mengajukan permohonan kepada Allah. Apa permohonan setan sebelum keluar dari surga dulu? Qala rabbi fa'anzirni ila yaumi yub'asun. Kata setan, Tuhan, beri saya waktu hidup sampai hari kiamat. Ini kata setan begitu. Tolong tangguhkan mati saya. Jangan engkau matikan saya sampai hari kiamat. Maka jawaban Allah, qala fa innaka minal munzarin ila yaumil waqtil ma'lum. Kalau itu permintaanmu, saya kabulkan. Engkau diberi hidup sampai hari kiamat. Artinya setan ini Bapak Ibu tidak akan mati sampai hari kiamat. Allah sudah jamin begitu. Mereka diberikan waktu hidup sampai hari kiamat. Karena itu jam terbang setan ini sudah tinggi Ibu ya. Karena dia sebelum Nabi Adam diciptakan sudah ada tuh. Dan sampai kiamat tidak mati-mati. Sementara manusia ini Bapak Ibu itu ganti orang saja, yang perangai, karakter, sifat sama. Bapak Ibu kalau baca nanti surat Al-Waqiah 61, ya nanti baca di Al-Waqiah 61. Kalau kamu mati, kata Allah, kalau manusia dimatikan oleh Allah, ala an-nubaddila amsalakum, kamu akan diganti dengan orang-orang yang sama seperti kamu. Jadi Bapak Ibu kalau kita mati nanti akan lahir orang-orang seperti kita juga. Nanti kalau saya mati Bapak Ibu ada pengganti saya yang seperti saya. Wajahnya seperti saya, pekerjaannya seperti saya, perangainya seperti saya. Begitu kata Allah itu. Ala an nubaddila amsalakum nahnu qaddarna bainakumul maut wa ma nahnu bimasbukin ala an nubaddila amsalakum. Begitu di surah Al-Waqiah ayat 61. Jadi kita ini ganti-ganti orang saja yang perangai, karakter, sifat sama. Jadi setan tidak payah-payah. Karena sudah punya pengalaman, dulu ada orang seperti ini. Jadi seperti Bapak Ibu ini,
Udah ada orang-orang seperti kita ini dulu. Nanti mati kita lahir lagi orang seperti kita. Itu makanya setan kok tidak payah kerajo ini pengalamannya lah panjang. Orang citu ke citu saja. Dari itu. Itu saya perangi manusia agaknya. Makanya kata Allah, kalau begitu engkau saya beri waktu hidup sampai hari kiamat. Tak mati. Untuk apa engkau diberi waktu sampai kiamat? Untuk apa engkau mau hidup sampai kiamat? Apa tujuannya? Kata setan, fa bi'izzatika la'uwiyannahum ajmain. Saya benar-benar akan menyesatkan semua manusia. Itu kata setan dulu. Saya hidup sampai hari kiamat bukan untuk berbuat baik. Kata setan, saya hidup sampai hari kiamat untuk menyesatkan semua manusia. Tidak ada kecualinya itu. Kata setan, semua manusia akan saya sesatkan sampai hari kiamat. Karena itu Bapak Ibu jangan merasa aman dari setan. Walaupun Bapak Ibu amal ibadahnya banyak, jangan merasa aman. Karena setan tidak akan membiarkan kita kecuali kita meninggalkan dunia dalam keadaan sesat. Itu pasti itu. Inginnya setan begitu. Itu makanya Bapak Ibu, puncak setan menyesatkan manusia itu di hari matinya. Karena setan tidak akan membiarkan kita mati dalam keadaan beriman. Tidak akan dibiarkan. Itu makanya Nabi Isa, nanti baca surat Maryam 33. Di surat Maryam ayat 33 itu Nabi Isa berdoa. Apa doa Nabi Isa? Wassalamu alayya yauma wulidtu wa yauma amutu wa yauma ub'atsu hayya. Ya Tuhan, selamatkanlah saya di hari lahir, di hari mati, dan di hari berbangkit. Ini 3 hari yang paling riskan. Pertama di hari lahir. Karena di hari lahir itu setan akan mendatangi semua manusia. Kata Nabi begitu. Semua orang akan didatangi setan di hari lahir. Untuk apa? Untuk mencabut iman dia. Karena Bapak Ibu, semua orang lahir beriman. Semua orang lahir bertauhid. Karena kata Allah, ketika ruh akan ditiupkan ke jasad semua orang, Allah sudah mengambil janji terlebih dahulu. Alastu bi rabbikum, engkau berimankah saya Tuhanmu? Qalu bala syahidna. Kami bersaksi engkau Tuhan. Berarti semua orang lahirnya beriman. Itu makanya kata Nabi, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Semua orang lahirnya bertauhid. Fitrah itu artinya beragama, bertauhid. Nah di hari lahir itu setan mencabut. Itu makanya banyak orang kafir di bumi ini. Kenapa? Di hari lahir dia tidak selamat. Di hari lahir setan sudah menyesatkan dia. Itu makanya berlindung di hari lahir Nabi Isa. Kalau Bapak Ibu selamat, kita selamat nih. Kenapa? Karena kita masih beriman sampai hari ini. Berarti di hari lahir kita selamat. Di hari mati, pertaruhannya di hari mati. Karena setan akan berusaha sekuat tenaga mencabut iman dia di hari mati. Karena setiap orang yang akan mati pasti didatangi setan. Itu makanya Bapak Ibu, Nabi perintahkan kita menuntun orang yang akan mati dengan kalimat la ilaha illallah. Talqin namanya. Kata Nabi, lakinu mautakum la ilaha illallah. Tuntunlah semua orang yang menghadapi sakaratul maut itu membaca la ilaha illallah, karena setan sedang menuntun dia. Kalau tidak ada tuntunan, setan satu-satunya yang menuntun. Maka celakalah Bapak Ibu di hari mati itu, ketika nyawa kita lepas, iman kita pun tercabut. Celakalah. Itu makanya orang mati itu tidak boleh dibiarkan sendiri Bapak Ibu. Tidak boleh. Saya sering ingatkan jamaah tuh, kalau ada keluarga kita atau kita nanti yang dibawa ke ICU, jangan pernah di ICU itu kalau tidak ada yang menuntun. Sasek Bapak Ibu jalan di situ. Karena setan akan habis-habisan di waktu itu menuntun kita. Kalau tidak boleh masuk di rumah saya mati lah, bawa sepulang deh. Nyolok ke mati sini tuh. Bapak Ibu,
orang dibawa ke ICU tuh pai mati itu. SOP-nya begitu. Dalam hitungan medisnya, orang kalau kesadarannya di bawah sekian, itu dibawa ke ICU tuh, stadium sakaratnya tuh. Iya. Itu yang saya sampaikan, saya kalau ceramah di rumah-rumah sakit, Ibu, saya sampaikan tuh. Tolong orang kalau dibawa ke ICU itu ada pendamping. Saya ada pernah masuk ke ICU tuh, Ibu. Jadi ada kawan dulu orang tuanya sakit, saya jenguk di rumah sakit tuh di Siti Rahma. Pas ketika saya datang tuh sudah sekarat. Lalu dibawa ke ICU. Saya tanya sama dokter itu, dok boleh enggak saya ke dalam menemani beliau? Kata dokter boleh. Boleh. Nanti kalau enggak ada yang menemani, nanti ada rohaniwan kita. Dan di ICU itu enggak ada dokter kasih obat, saya perhatikan. Hanya memasang alat-alat saja untuk memastikan dia masih hidup atau sudah mati. Hanya itu. Karena mungkin dokter tahu obat enggak bisa lagi. Nanti baca Al-Qiyamah. Ya, surat Al-Qiyamah 26-27. Kalla iza balagatit taraqiya wa qila man raqqa. Ketika nyawa sudah mulai dicabut, tidak akan ada obat lagi. Kata Allah begitu. Kalau nyawa sudah mulai dicabut, kata Allah, carilah obat yang bisa menyembuhkan. Tidak bakal ada. Itu mungkin dokter kenapa tidak kasih obat tuh. Karena tidak bisa lagi obat menerima, badannya menerima obat tuh. Karena sudah selesai. Satu-satunya yang harus diselamatkan di waktu itu iman dia. Itu makanya Nabi wanti-wanti, lakinu mautakum la ilaha illallah. Tuntun dia membaca la ilaha illallah. Karena pertaruhannya di hari mati itu. Itu rahasianya Bapak Ibu, di hari kita sakaratul maut itu, semua dikunci Allah tuh. Tangan, kaki, ya, mulut, mata, dikunci itu. Satu-satunya yang tidak dikunci itu nih, pendengaran, sampai nyawa ke ubun-ubun. Kenapa? Karena perlu tuntunan di hari itu. Itu makanya Bapak Ibu, ya, ibu-ibu nanti kalau apa-apa kok kalau gak payah sakitnya, jangan tinggal-tinggalnya, duduk dakiknya tuh, ya, sampai nyopai. Ya, kadang ibu-ibu ke apa kok lah payah sakitnya, hanya tinggal je nyopai pergi ke masjid sembahyang. Tak boleh ibu, kalau sakit parah pak tu di rumah sibuk salat lah, jangan ke masjid je lah. Tuntun apa tu? Kau mati surang saja mereka, saseknya jalannya mereka. Ya. Kadang ibu kau pergi ke masjid jamaah suruh lah baru. Dah siang baru pulang. Tiba rumah alunnya cari apa tu? Cari jauh saya baru. Alah alun. Alun dah ya, ada sebagian contoh. Alun lain, alun ni semua ya. Ya makanya ibu, ya tuntun. Begitu tak boleh orang mati itu sendiri itu. Nabi Muhammad aja ibu tu dipelukkan Aisyah meninggalnya tu. Bukti orang mati itu tak boleh sendiri itu, karena setan menuntun dia tu. Itu pertaruhan kita di hari mati itu ibu ya. Karena setan sudah bersumpah, saya benar-benar akan menyesatkan semua manusia sampai hari kiamat atau sampai kiamat yang bersangkutan datang matinya. Tidak akan dibiarkannya Bapak Ibu mati beriman oleh setan itu. Semua termasuk saya. Kata setan ajmain semua. Itu ya yang perlu kita sadari itu, bahwa kita tidak akan dibiarkan selamat oleh setan. Akan terus ya iman kita dicabut, disesatkan jalan kita sampai kematian kita datang. Namun Bapak Ibu, setan itu punya jalan tol. Ada jalan tolnya Bapak Ibu. Supaya manusia ini sesat jalannya, salah jalan dia, artinya neraka pasti tempatnya itu. 3 jalan tol setan ini Bapak Ibu. Dan itu disebutkan Allah di surat Al-Maidah 91. Apa jalan tol setan supaya manusia ini jauh jalannya dari kebenaran, sesat dia, bahkan neraka tempatnya? 1, kata Allah, innama yuridu syaitan ayyuki'a bainakumul adawata wal baghdha. Setan itu selalu ingin menanamkan permusuhan dan kebencian di antara kita. Itu jalan tolnya tuh Pak Ibu. Bagaimana kita ini merawat kebencian dan permusuhan. Kalau ada kita Bapak Ibu
yang suka bermusuhan, sulit memberi maaf kepada orang, merawat kebencian, itu setan paling bahagia. Karena itu jalan tolnya. Supaya manusia sesat, tanamkan kebencian dan permusuhan di antara manusia. Kenapa begitu, Ibu? Kenapa permusuhan dan kebencian itu jalan tolnya setan untuk menyesatkan manusia? Salah satunya dalam hadis riwayat Muslim, hadis Abu Hurairah. Kata Nabi begini, tufattahu abwabul jannati yaumal isnin wal khamis. Pintu-pintu surga dibuka Allah setiap hari Senin dan hari Kamis. Hari Senin, hari Kamis itu pintu-pintu surga dibuka. Itu maka Nabi puasa Senin Kamis, karena kata Nabi, saya ingin ketika amal saya diangkat kepada Allah, saya dalam keadaan berpuasa dan pintu surga dibuka oleh Allah. Nah, di waktu itu diampuni dosa orang-orang beriman dan diterimalah semua amalnya. Jadi hari Kamis itu 3 tuh, pintu surga dibuka, dosa diampuni, amal diterima. Kecuali ada 2. Ada 2 manusia yang pintu surganya tidak dibukakan, kalau mati dosanya tidak diampuni, amalnya tidak terima, ditolak. Satu di antara 2 itu kata Nabi, rajulun bainahu wa baina akhihi syahna, orang yang tidak mau berdamai di hari itu. Jadi kalau Bapak Ibu tidak mau berdamai hari Kamis, hari Senin, maka semua amalnya ditolak. Maka kata Allah kepada para malaikat, anziru hazaini hatta yastaliha. Yang 2 orang ini buang amalnya, tangguhkan, jangan angkat amalnya sebelum mereka berdamai. Itu makanya Bapak Ibu merawat permusuhan itu tidak boleh. Yang rugi kita. Kenapa? Amal kita semua ditolak. Itu makanya hari Senin dan hari Kamis itu Bapak Ibu hari wajib berdamai. Dengan siapa saja. Bapak Ibu kalau tersinggung, marah, sakit hati, boleh diam, jangan tegur dia sampai Kamis. Kamis wajib damai. Kalau tidak amal Ibu dicampakkan. Hah? Tidak bisa dalam hati berdamai. No. Damai kok nampak dalam sikap. Dengan siapa saja, termasuk dengan suami, istri. Ibu kalau bercakap je apa, cakap je ibu, cakap je istri di rumah, boleh tak sapu-sapuan sampai Kamis. Kamis malam damai. Beracara berdamailah Kamis malam tu. Beko Jumaat pagi cakap lah dia. Senin damai tu dia. Yang mau tu. Yang penting 3 hari, makanya kata Nabi, la yahillu lil mar'i ayyahjura akhahu fawqa salasi layalin. Haram seseorang mendiamkan orang lebih dari 3 hari. 3 hari itu batas maksimal. Dan biasa aja manusiawi kita bertengkar, kalau kemudian lalu kita tersinggung, lalu kita marah, dan kita diam tidak menegur dia, tapi batas maksimal 3 hari. Lebih 3 hari, hari Kamis, hari Senin tidak juga berdamai, maka kata Nabi, Allah yang berkata kepada malaikat, anziru hazaini hatta yastaliha, amal yang 2 ini campakkan. Dan itu setan tahu tu Ibu. Itu kebahagiaan setan tu, kalau ada orang bermusuhan, itu kebahagiaan setan. Ada orang Bapak Ibu sampai mati katanya, dan sampai mati tidak kalian maafkan. Rugi Ibu. Ada orang berkata Bapak Ibu, dan sampai mati semua itu tidak berkawan, tidak belok, tidak kerugi yang boleh. Rugi dah. Pada rugi semua amal dicampakkan. Dan itu yang diinginkan setan tu, supaya kita ke neraka tu. Nah, itu makanya Bapak Ibu jangan sulit berdamai. Ya, sesakit apapun 3 hari segera berdamai. Itu ibu-ibu yang sulit berdamai. Kalau kami bercakap, bertangkah, kami 2 hari dah damai kami. Ibu kadang bertahun-tahun tak damai-damai. Iya. Kadang sekomplek Pak, lah bertahun-tahun bertangga ada sapu-sapuan. Kau pergi ke pengajian tu bercelik jauh dua-duanya ndak. Ya. Ada ibu-ibu kalau timbul muka pintunya balik. Dah jadinya masuk tu. Tanya dekat, pada masuk Bu. Hanya dak mengecek muncung saja. Itu yang berbahaya ibu tu mah. Amal ibu dicampakkan tu. Makanya ibu jangan sulit bana berdamai itu. Ya tu. Nya berdamai kau dak payah ibu. Syarat berdamai kau mudahnya, turunkan ego. Kalau ego tak akan berdamai dah.
Nyo ini dan gai tu dela kedatang ke nyo. Ego tu. Ndak ka berdamai dah. Nyo yang salah, tu dela ka menyapu. Ndak ka berdamai dah. Kalau ingin berdamai turunkan ego. Jamaah saya pernah curhat ke ambo Ustaz. Ambo je isteri ambo Ustaz, lah sabulan ndak sapu-sapuan Ustaz. Lai sarumah je bu, tapi dak sapu-sapuan lo. Sabulan. Tu di ego tu. Tu ba lepak. Ya kalau ndak je belok, ambo cari dah Ustaz. Dan ambo apa belok? Lahir Ustaz. Begitu, pulang apa? Beko nampak ibu di rumah duduk atau di kamar, baca salam ke ibu tu. Assalamualaikum bu. Itu Ustaz. Iyo tu saya nyojo. Pulangnya ibu. Sampai kini dah tiba dia, dah jadi bercari, tidak dah jadi. Tapi dugaan ambo tak jadi dia bercari itu. Karena kalau menyapu tu lah turun ego namu itu. Dia kan memulai ke macam apa? Memulai ko yang baik ibu Itu makanya yang masuk surga kata Nabi siapa yang mulai mengucapkan salam. Fa yu'ridu haza wa yu'ridu haza. Kalau bahasa bu cik mencelik kasut, cik mencelik akidah. Kata Nabi, wa khairuhuma may yabda'u bis salam. Yang masuk surga siapa yang mulai mengucapkan salam. Karena yang mulai mengucapkan salam itu yang menurunkan egonya. Dan tu cara berdamai begitu. Ya kadang begini juga ibu-ibu. Kami kadang kalau terlongsong ke ibu, misalnya terlongsong mulut kami sadar kami salah bagi ibu. Cuman kan ibu tunggulah kami muluan tangan bu, maafkan ambo ya. Jarang-jarang apa gitu ibu. Jarang. Cuman kami minta maaf, minta damai, caranya banyak. Mungkin kami bertanya ke ibu, pertanyaan kau tak penting sebenarnya, tapi itu minta damai itu. Misalnya ibu lah sudah masak tu kami tanya tu, masak bu, kami dah tahu ibu masak tu. Itu minta damai kami namanya tu. Ibu jawab jangan sentiang jawab ibu. Tu tunggu di meja. Nampak tanya ya, tu dah amu cerita tu. Ibu kalau bertanya apa, masak ibu? Iya pak, lah masak bu. Kamu makan apa itu? Kamu ambil nasi. Itulah berdamai namanya itu. Jangan sentiang jawabnya. Tunggu di meja tu, mami semua lah tanyanya. Amu cerita tu ya tu. Jadi bapak ibu, merawat kebencian dan permusuhan itu merugikan kita. Karena itu misi setan itu agendanya tu bagaimana amal kita ini hilang dan diterima oleh Allah. Syarat apa jalannya? Rawat permusuhan, rawat kebencian. Yudu sana kadang bertahun-tahun dah belok. Ambo banyak menghadap itu. Dusana konten adik kakak ibu bermusuhan bertahun-tahun gara-gara sepiring sawah. Padahal yang mengambil sawah tak kayu di sawah dulu. Tapi permusuhannya rawat adik kakak. Ya, dia tetangga bagai. Itu rugi bapak ibu tu. Makanya setan itu yang diinginkan tu. Makanya Nabi Yusuf dibenci saudaranya tu karena setan tu. Kabil membunuh adiknya tu karena setan tu. Ya. Makanya bapak ibu gampanglah berdamai. Sesakit apapun, berdamailah. Ya, tak rugi bapak ibu. Kalau bapak ibu tidak mau memaafkan orang itu, bapak ibu rugi sendiri. Itu makanya dalam Al-Quran bapak ibu tidak ada perintah minta maaf. Coba cari ayatnya. Bukan minta maaf tidak disuruh. Kalau ibu bersalah minta maaf. Kalau tidak bapak ibu bayi je amal besok atau dosanya ambil. Cuman perintah Al-Quran itu fa'fu, beri maaf. Kenapa beri maaf? Bapak ibu kalau tidak memaafkan orang mati, tidak akan masuk neraka. Kalau memang amalnya banyak, dosanya tidak ada. Orang yang bersalah ke kita, tapi kita tidak maafkan, ibu bapak tertahan di kintarah, kata Nabi. Iza khalasal mu'minun minas sirat habasu bil kintarah, kata Nabi. Hadis Muslim itu. Kalau manusia sudah melewati sirat, hisab, mizan, sudah lewat sirat, sudah lewat, dia tidak boleh masuk surga. Harus menunggu di kintarah. Apa yang dia tunggu? Wa yataqabaduna ma zalima kanat bainahum fid dunya. Dia mesti menunggu orang yang tidak dia maafkan itu. Ya kalau sehari dua hari ya tunggunya ibu. Kok ribuan tahun dah jadi neraka. Ibu terlambat check in, itu masalahnya. Itu makanya perintah Al-Quran itu memberi maaf. Ya. Supaya kita lost. Tidak ada penghalang lagi menuju Allah. Kalau sama anak? Sama dengan siapa saja. Tidak ada sama anak, sama suami, sama siapa saja. Kalau bersalah dia 3 hari batas kita marah tuh. Kalau lebih 3 hari ibu rugi sendiri.
Ya. Kalau dia bersalah tidak minta maaf, sudah lepaskan saja. Kalau dia bersalah, ibu tidak maafkan, ibu tertahan di kintarah besok. Tertahan. Itu makanya halal itu artinya lepas. Ibu kalau tidak menghalalkan, ibu tertahan. Dia itu ke neraka karena mungkin banyak dosa, mungkin salahnya banyak, dibayar dulu. Tapi ibu tidak boleh check in ke surga dulu. Karena masuk surga itu syaratnya wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin. Tidak ada lagi sekat di hati. Baru ke surga. Ibu mati membawa sekat di hati ibu, penghalang. Itu dosa orang, dan ibu maafkan. Nah, itu makanya jangan sulit berdamai. Seberat apapun keadaan kita, mungkin salahnya kadang kawak Ustaz 3 hari. Setelah 3 hari selesai. Kalau tidak apa-apa ibu dosa itu amalnya tidak terima oleh. Itu setan ingin itu. Kita merawat kebencian dan permusuhan. Nah, supaya jalan kita tidak ke surga, neraka. Ya kalau amal bapak ibu dicampakkan, dosa tidak diampuni, pintu surga tidak dibuka, apalagi tempatnya? Kalau tidak ke sana. Itu yang diinginkan setan itu. Merawat kebencian dan permusuhan. Nah, ya aku ibu-ibu, kalau kami kok tidak masalah. Kami kok jarang lama-lama masalahnya. Kami murah berdamai. Nah, ibu yang nang bertahun-tahun kadang anak bercakap, awak bercakap loh. Beku anakku yang damai, awak lu damai deh. Betul tu. Itu gerbang setan ya. Yang kedua, wa yasuddakum an zikrillah, menghalangi manusia dari zikir. Karena Bapak Ibu, yang paling ditakuti setan itu zikir. Coba nanti baca surat Az-Zukhruf 36. Di surat Az-Zukhruf 36 kata Allah, wa may ya'shu an zikrir rahman nuqayyid lahu syaitanan wa huwa lahu qarin. Siapa yang jauh dari zikir, baru setan bisa menguasainya. Jadi orang itu dikuasai setan kalau jauh dari zikir itu, makanya setan disebut khannas, min syarril waswasil khannas. Kenapa setan disebut khannas? Kata Nabi, iza zakarallah khannas. Kalau manusia berzikir, setan bersembunyi. Bersembunyi itu bahasa Arabnya khannas. Dia takut orang berzikir, karena itu sebelum berzikir ditutup jalan dulu. Coba sajalah Bapak Ibu kalau tidak percaya, bacalah Quran nanti. Sehalaman baru menguak. Coba nak percaya. Ajalah paci ape. Sampai jam 1 malam tak kamu menguak. Sebab ibu kalau membaca Quran tu, setan langsung bekerja dia. Tapi ibu kalau baca ape, setan istirahatnya. Tahuilah yang dah tahuilah. Mantap tu. Nah itu. Ibu bapa tadi menjelang pergi ke masjid, kau hanya pacian tu. Hujan. Berarti ibu macam-macam bikin hujan. Yang tak tiba kini kau dapik dia tu. Iya, dapik dia tu. Kalau hujan alasannya memang bapak ibu tak kena hujan lah. Memang di rumah awak tak hujan lah. Itu alasan saja tu. Setan tu was-wasnya tu hujan. Yang tak tiba kau dapik dia tu. Yang tiba tadi, dah kita ada pengajian, pulang. Nyelo dia setan tu. Pulang. Maka yang keluar sudah solat maghrib, dapik dia tu mah. Dapik dia tu. Dia tangkuk keluar lagi dah. Ceramah besok ada tu banyak. Kalau ditanya yang pulang sudah maghrib itu pasti punya alasan tu mah. Tapi alasan tu was-was setan tu. Ambo dak pulang lah, ambo dengan ceramah lah. Yang duduk tinggal aku tu tentu aman ibu. Nyelo kata enggak si kuah. Sekuah. Pas tu kadang-kadang. Alah tak kalau aja dah betul. Ada pek dia tu. Jadi ibu yang nyanda-nyanda kata enggak tu. Asal tak kuuk tu dah pek dia tu mah. Memang begitu setan, tapi jam terbangnya tinggi dia. Dia tidak akan mati sampai kiamat. Dan parangai orang tu sama-sama saja, tidak beda, berganti orang saja. Mati kau tiba di cek lain, sama dulu tu mah. Mati yang tu tiba cek lain besok, sama lo yang tu mah. Si setan kau tak payah-payah lah ibu. Hafal dia tu manusia kau. Makanya manusia tu akan dicegah dari zikir. Semua aktivitas yang menghalang, yang mengarahkan manusia ke zikir, setan akan menghalanginya. Itu sifatnya apa namanya, gerbangnya begitu tuh, zikir. Itu makanya kadang-kadang awak barik saya tiap berzikir tu. Lama duk ke Quran tu, beko salah. Ini tu.
Inyo tuh. Bekola tuh inyo tuh. Iya. Kadang gitu Pak, awak lah maduk ke Quran tu lah kan diambil. Bekola, inyo tuh. Setan tuh makanya kalau ada was-wasnya tuh, ya, lawan capek. Lakukan kebalikannya. Misalnya ibu ke ambil Quran, bekola langsung bakwa dia engkau ya. Ini ya bakwa. Lawan capek. Ibu ke sedekah. Ini bisian tuh. Besoklah piti banyak pengguna kini. Setan tuh. Langsung sebeko besok-besok ada engkau ya. Sedekah langsung awak tapi. Itu setan tuh ibu. Begitulah. Nah, itu yang dua ya. Setan itu akan menghalangi manusia dari zikir. Yang ketiga, kata Allah nih, gerbang setan itu untuk menyesatkan kita. Wa anis salah. Setan itu akan menjauhkan manusia dari salat. Karena begini Ibu, kalau manusia sudah jauh dari salat, pasti neraka. Bapak Ibu, menjauhkan dari salat ini ada 3 langkah setan tuh. Supaya manusia jauh dari salat, menjauhkan manusia dari salat itu 3 langkahnya tuh. 1, memang menghalangi manusia agar tidak salat. Dan itu setan sukses. Kenapa setan sukses? Karena mayoritas manusia di dunia ini Bapak Ibu, orang-orang yang tidak salat. Mayoritas. Di dunia ini Bapak Ibu sekarang penduduk bumi sekarang nih 8 miliar kurang lebih. Dari 8 miliar itu 6 miliar lebih kafir. Itu enggak salat tuh, pasti itu. Dari 2 miliar kurang yang muslim, separuh munafik. Dan orang munafik enggak salat. Kalau salat mereka hanya ketika dilihat orang. Nanti baca tuh surat An-Nisa 142. Apa ciri orang munafik? Ya, di An-Nisa 142, iza qamu ilas salati qamu kusala. Kalau mereka salat itu hanya ketika dilihat orang, kalau tidak ada orang malas. Berarti orang munafik banyak. Berarti kan sedikit orang yang salat di muka bumi ini. Itu bukti setan berhasil. Berhasil menjauhkan manusia dari salat. Nah, kalau manusia tidak bisa, karena kalau manusia sudah tidak salat, neraka pasti tempatnya tuh. Nanti baca di Al-Mudassir. Ya, Al-Mudassir 42 sampai 43. Nanti penduduk neraka ditanya oleh penduduk surga. Ya, apa kata penduduk surga ke penduduk neraka? Masalakakum fis saqar. Kenapa kalian masuk neraka? Ternyata jawaban penduduk neraka itu sama. Apa kata mereka? Qalu lam naku minal musallin, dulu kami tidak salat. Jadi kalau ada orang tidak salat Bapak Ibu, udah pasti nerakanya. Itu penduduk neraka sendiri yang mengatakan itu. Allah beritahu walaupun nanti, tapi Allah sudah tahu apa yang akan terjadi, nanti dikasih tahu. Penduduk neraka menjawab, kami tidak salat. Jadi kalau ada orang tidak salat Bapak Ibu, itulah penduduk neraka yang sedang berjalan di muka bumi. Pasti. Karena mereka sebut begitu. Nah, kalau manusia tidak bisa dicegahnya salat, tidak bisa, maka setan pindah ke langkah kedua. Apa itu? Dihalanginya dari salat berjamaah. Dan setan berhasil juga. Apa buktinya? Orang yang salat sendiri jumlahnya jauh lebih banyak daripada orang yang salat berjamaah. Cobalah bawa hitung, tak percaya. Maghrib tadi yang di komplek lebih banyak yang di rumah pada di masjid. Itu buktinya tuh. Setan berhasil. Kalau tidak bisa dicegahnya salat, dicegahnya dari berjamaah. Karena Bapak Ibu, yang paling ditakuti setan itu adalah salat berjamaah. Kenapa begitu? Salah satunya dalam hadis Muslim, hadis Anas bin Malik. Apa kata Nabi? Man shalla fi jama'atin arba'ina yauman la tafutuhu takbiratul ula kutibat lahu bara'atan. Bara'atun minan nar wa bara'atun minan nifaq. Siapa yang salat berjamaah 40 hari. Dia tidak seumur hidup 40 hari dia berjamaah,
Tapi yang 40 hari itu selalu dapat takbir ihram. Tidak pernah dia terlambat. Maka kata Nabi, Allah wajibkan orang itu bebas dari neraka. Dan setan paling tidak mau begitu, jengkel. Setan kalau ada orang dapat golden ticket. Karena salat berjamaah itu 40 hari itu tuh golden ticket ke surga. Karena pintu neraka langsung dikunci Allah. Karena Allah wajibkan itu orang bebas dari neraka. Kalau dia salat berjamaah 40 hari dan tidak pernah terlambat takbir ihram. Makanya saya sering katakan ke ibu-ibu yang sudah tidak haid lagi, nah, cobalah agak sekali. Kalau yang haid tidak mungkin, pasti tidak jadi 40 hari nanti itu. Tapi yang sudah tidak haid lagi bisa. Makanya ibu-ibu yang sudah tidak haid lagi menjalang pai kok. Kalau cari bantu ibu-ibu kan tak kalamu. Menyanda-nyanda mereka tak kalamu. Sedangkan nak menyanda lah mati je, apalagi menyanda panjang. Makanya ibu-ibu yang sudah tak haid lagi agak sekali salat 40 hari lah berjamaah, tapi syaratnya tak boleh takbir ihram lambat, tak boleh terlambat. Saya sarankan berkawan berdua minimal. Sebab Jumaid itu masalahnya. Sebab hari Jumaid ibu pilihannya hanya dua. Pertama, ibu ikut Jumaid. Kalau boleh memungkinkan, kalau salat, kalau jam masjidnya 2 lantai, ibu di lantai 2 salat Jumat saya ikut perempuan ni boleh Jumat, cuma tak wajib aja. Nah, kalau ibu tak bisa Jumat, tentu ibu berjamaah lah sama ibu-ibu lagi. Itu caranya itu. Kawan agak berdua ibu. Cuba lah kalau di kampung ambo ibu di Solok Selatan tu ibu-ibu yang lah nenek-nenek tu lah bungkuk-bungkuk tu biasa suluk tu 40 hari bulan Ramadan. Yang dikajanya suluk kau berjamaah kau lah 40 hari. Tak pernah terlambat takbir ihram, dan tu tiket emas. Dan setan paling takut kalau manusia dapat itu. Itu makanya setan menghalangi manusia dari berjamaah. Itu. Ibu cubalah, kalau musafir nanti ibu cari saya masjid menjelang azan capek. Supaya tak terlambat takbir ihramnya. Kalau terlambat takbir ihram batal ulang balik. Itu syaratnya itu. Kalau takbir ihramnya tidak pernah luput. Ini setan jengkel nih ibu. Itu makanya setan akan menghalangi manusia dari berjamaah. Kalau tidak bisa terhalang dari salat, dari jamaah dihalangi. Itu yang disebut wa'anis salah, menjauhkan manusia dari salat. Kalau tidak terhalangi dari jamaah, tetap juga orang ini pergi berjamaah, setan pindah ke langkah terakhir. Apa langkah terakhir? Salat berjamaah lah, tapi tidak dapat pahala jamaah. Kenapa? Karena orang ini tidak mengerti aturan-aturan dalam berjamaah. Sehingga walaupun dia berjamaah dihitung salat sendiri. Apa misal contohnya? Dalam hadis Abu Dawud kata Nabi, la salata limunfaridin khalfas saf. Tidak dihitung salat, maksudnya salat berjamaah, orang yang sendiri di belakang saf. Saf penuh, bapak ibu datang terlambat, kawan tidak ada, itu salat sendiri di belakang tu, itu tidak berjamaah. Itu kata Nabi begitu. Bahkan Nabi pernah menyuruh sahabat yang salat sendiri di belakang saf tu, ulangi salat. Fa amarahu ayyu'idas salah. Ini sering saya perhatikan ni bapak-bapak yuk terlambat saf penuh kawan tak boleh. Tu seorang saja di belakang. Tak boleh. Itu baca dulu Ustaz. Saf lah penuh, kawan tak boleh. Dua caranya, satu masuk ke saf yang ada. Apa menyalip, ibu menyalip, masuk. Oh, tak bisa menyalip Ustaz. Badan awak kadang. Orang kadang-kadang lah badan orang. Biar orang menyalip itu. Antajtarra ahadahum, tarik satu ke belakang. Yang ditarik yang di pojok kanan, jangan yang di tengah. Di tengah putus saf orang nanti. Payah pula merapatkan. Yang di pojok yang kanan saja. Itulah masalahnya itu. Yang terlambat mengerti, yang di ujung tak mengerti. Makanya apa-apa kalau salat di kanan tu
Kalau digosok orang kudu awak mundur ke belakang, tanda orang minta kawan. Akan tadi tak mengertinya. Ada gosok-gosok kudu tak bawa ke belakang. Tu baca dulu Ustaz, elo ni. Elo. Ulah dia elo Ustaz tak mengerti dah. Mesti sintungnya Pak, sangka bergali aja. Bisian kayaknya Pak mundur Pak ke belakang kawan yang boy. Apa boleh ngecek kenapa lu sembahyang lain tak boleh nyong jawab yo. Tu motak nama tu. Ya, tak. Memang tak boleh sendiri. Kecuali apa ibu berkawan terlambat. Kalau berkawan terlambat di tengah kosapnya. Iko kawan tak boleh. Jangan lupa misalnya ada kawan sedang berwuduk. Ada kawan mah, tu apa takbir saya di belakang seorang tak boleh. Tak boleh. Pastikan orang tu tagak dah ke awak. Ya apa nya wuduk baru, tu apa lah takbir seorang. Tak ada jadinya masuk lah, tanya pe wuduk saja. Ni pulang leh. Atau telefon diisi dah pulang leh, yang pulang saja dia tak jadi masuk orang sajinya. Memang begitu. Tak boleh sendiri. Karena tak dianggap berjamaah kata Nabi. Ya tak? Bahkan ada yang lebih hebat lagi. Ya. Ini dalam hadis Imran bin Husain. Ya, hadis riwayat Muslim. Itu Nabi salat zuhur dengan sahabat. Lalu ada sahabat di belakang yang membaca bacaan salat, baca ayat. Sabisma rabbikal ladzi khalaqa fasawwa qadara ba'da. Begitu dia baca. Kedengaran oleh Nabi itu, kedengaran sampai samping dia. Setelah salam Nabi tegur tu, siapa tadi yang baca sabbihisma rabbikal a'la? Angkat tangan dia, saya ya Rasulullah. Tapi saya hanya ingin dapat kebaikan dari Allah. Kata Nabi, khalajani, engkau sudah bermaksiat. Ada orang berjamaah malah bermaksiat, tidak dianggap berjamaah, bermaksiat malah. Kenapa? Karena bacanya. Itu makanya Bapak Ibu kalau sembahyang tu waktu sir tu jadi malah lasui. Hilang pahala jamaah begitu, bahkan dianggap maksiat. Ada orang begitu tuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini wajah ya lillazi fatara samawati wal ardh. Ada yang begitu tuh. Malah lasui saya. Lalu nangoknya kancang baunya lah itu. Itu menyeso tuh mah. Tak boleh tu. Ibu kalau sir apa? Kalau sir mulut lidah aja. Tak perlu ada bunyi-bunyian begitu. Kan banyak aturannya tu. Bahkan kalau ada orang mendahului imam, itu salatnya hilang tuh, jamaahnya itu. Atau lebih panjang lo jarak dari imam. Imam lah duduknya, sujudnya baru. Banyak aturan berjamaah ni yang tak dipedulikan orang. Sehingga dia walaupun berjamaah, kadang-kadang dihitung salat sendiri saja. Itu cara setan tu. Menjauhkan orang dari salat. Nah itulah Bapak Ibu ya. Cara setan menyesatkan kita. Tak selalu setan tu menyesatkan dengan maksiat. Tapi boleh jadi dengan ibadah. Begitu. Tapi itu gerbangnya itu tadi itu. Merawat permusuhan dan kebencian. Yang kedua menjauhkan dari zikir. Yang ketiga menjauhkan dari salat. Nah itu dulu Bapak Ibu, mudah-mudahan ada manfaatnya. Lebih kurang mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.